Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 penonton semuanya. Terima kasih untuk waktunya mau menonton video view nada lugu ya. Oke, teman-teman, pernahkah teman-teman mempelajari apa ya? Sekitar kita, terutama antara Pegunungan Tengger sampai Argopuro. Pernah tidak teman-teman memperhatikan lingkungan ini ya? Sekali lagi antara Tengger, dari Tengger aja nih, dari Tengger sampai Argopuro. Karena hal-hal apa ya, ini ya, hal-hal yang akan kita bahas ini itu bukan kadang lagi ya, memang saya sendiri orang Jawa Timur ya, itu sering dikaitkan dengan cerita nenek moyang gitu lah ya. Sering dikaitkan dengan kisah-kisah masa lalu ya. Saya tidak berani ngomong itu sejarah karena apa ya, tidak diakui oleh sejarawan kan. Apa itu Om? Yang Om maksud itu apa? Itu ya, kita bicara kaldera, teman-teman. Apa sih kaldera? Nah, kaldera itu setelah saya baca-baca dari kamus-kamus ya, itu sebuah cekungan ya, cekungan entah bentuknya bulat, entah lonjong, bukannya cekungan yang terbentuk oleh aktivitas gunung berapi atau aktivitas dari dalam bumi. Apa itu yang ada dalam bumi itu ya, kan kita semua sudah tahu ya, bahwa di dalam bumi sana ada cairan yang sangat panas, yaitu lava. Jadi kaldera itu terbentuk karena aktivitas tersebut itu. Baik yang ada di dataran tinggi maupun dataran rendah. Itu bisa-bisa saja terjadi suatu kaldera. Nah, sekarang kita buktikan melalui aplikasi ini, teman-teman ya. Nah, kita lihat, kita dekatkan sedikit. Ini kan Tengger ya, teman-teman. Nah, ini berarti kan teman-teman, banyak sekali cekungan-cekungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya di sini saja udah puluhan ini bekasnya, teman-teman. Ini rel kereta ini, teman-teman. Diberi tanda hitam ini rel kereta. Ini banyak sekali, teman-teman. Ini bahkan jadi ranau ini, digenangi air. Banyak sekali. Hampir tidak terhitung ini jumlahnya. Banyak sekali. Kaldera, inilah kaldera, teman-teman. Kalau dia terisi air, maka dia jadi
Kalau besar danau, kalau kecil ranau, ya. Itu banyak sekali. Jadi ratusan jumlahnya teman-teman. Jadi cekungan-cekungan ini bukan sempit teman-teman. Ini bukan sempit. Sekarang sudah jadi lahan pertanian. Ini juga sudah jadi lahan pertanian. Ini. Wow, ratusan teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi kita bisa menganalisanya ya berdasarkan arti kaldera tadi. Nah ini kalau kita view secara horizontal, maka mungkin ribuan tahun yang lalu antara pegunungan Tengger dan Argopuro ini memang pusatnya gunung berapi. Baik yang besar ya, maupun yang kecil. Ada suara kendaraan air itu teman-teman. Dengar ya teman-teman ya. Ini yang agak besar ini ada yang menamakan Gunung Lamongan, ada yang menamakan Gunung Lemongan. Ini yang saya lingkarin. Yang benar yang mana nggak tahu. Nah ini banyak sekali teman-teman. Ini kalau kita zoom, nah ini seperti rawa. Dan ini jelas dulunya kaldera teman. Nah kaldera. Kan ada yang ranau. Nah, ini danau kecil ini jadi ranau. Cekungan yang terbentuk karena aktivitas gunung berapi. Kalau bukan gunung berapi, dia ya kawah. Kawah yang mengeluarkan panas, cairan panas dari bumi, entah lumpur, entah lahar, entah lava. Banyak sekali teman-teman. Mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, ini banyak sekali kaldera antara pegunungan Tengger sampai pegunungan Argopuro. Ini sudah Argopuro teman-teman. Ini Rengganis. Ini kan kaldera. Banyak bekas-bekas kaldera teman-teman. Ini bahkan jadi ranau. Nah,
Ini kenapa warnanya lain-lain Om? Ini difilter, ini tidak difilter teman-teman, yang silau menyilaukan tidak difilter. Ini ada rumah. Ini kalau kita view horizontal, cekungan teman-teman. Nah, cekungan. Nah, cekungan dia. Ini memang benar-benar kaldera. Kalau difilter bisa jelas ya teman-teman. Nah, ini ada rumah-rumah. Belum fokus. Apa iya Om dihubung-hubungkan dengan cerita-cerita? Iya, dihubungkan dengan cerita-cerita nenek moyang. Ini ratusan kaldera di sini teman-teman. Ini bahkan jadi lahan pertanian. Nah, jadi lahan pertanian teman-teman. Ini di sini udah fokus, di sini belum fokus. Jadi ini, nah jadi ranau. Ratusan teman-teman antara Pegunungan Tengger sampai Argopuro. Itu ya teman-teman ya. Jadi antara Pegunungan Tengger sampai Argopuro memang kaya kaldera. Dan mungkin zaman dahulu kala ribuan tahun yang lalu di sini memang banyak gunung berapi. Jadi bersyukurlah. Nah sekarang itu tinggal yang gede-gede ya, tinggal Bromo, Semeru, Rengganis, kan Raung, gitu. Karena yang kecil-kecil telah dipadamkan oleh Yang Maha Kuasa. Apakah Lemongan tidak di view Om? Coba kita view Lemongan. Ada yang menamakan Lemongan, ada yang menamakan Lamongan. Entah mana yang benar, saya tidak mau menimbulkan keributan itu teman-teman. Ini tuh ada beberapa kaldera ini. Ini yang paling dalam, lalu ini, lalu ini. Nah, jelas, ini jelas-jelas dahulu
pernah meletus, teman-teman. Jadi memang karena Gunung Lemongan atau Lamongan ini ada di antara Pegunungan Tengger dengan Pegunungan Argopuro, ya jelas seperti yang sudah saya katakan tadi, di sekitarnya memang ratusan bahkan mungkin ribuan bekas kaldera. Ada yang dalam terisi air, ada yang tidak begitu dalam sehingga jadi lahan pertanian. Ada pos Guci Lemongan, Watu Gede. Teman-teman yang pernah mendaki ke Lemongan atau Lamongan bisa melengkapi ya infonya, kalau mendaki lewat mana gitu ya. Karena di sini kayaknya tidak tercantum base campnya. Karena yang kita bahas di sini adalah kaldera, bukan lemongannya. Tuh teman-teman. Nah, itu Lemongan. Nah, itu Lamongan atau Lemongan. Memang di sekitarnya ratusan bekas kaldera. Dari Tengger sampai Argopuro. Itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan kita semua paham apa yang disebut dengan kaldera. Yaitu cekungan yang terbentuk oleh aktivitas gunung berapi. Entah di dataran tinggi ataupun dataran rendah. Kalau hal ini dihubungkan dengan nenek moyang, kisah-kisah nenek moyang, ya silahkan saja. Saya tidak bisa menghukum itu benar atau salah, karena saya bukan sejarawan ya teman-teman ya. Oke, makasih udah lama videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Di daerah sini makin subur antara Tengger dan Argopuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.